Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Beton dengan beranggota 4 orang, yaitu saya sendiri Destianida, kedua dari Prima Gunawan, ketiga Apip Abdul Basit, keempat Ferry Heryadi dari Universitas Linggabuana PGRI Sukabumi, program teknik sipil yang akan menjelaskan tentang beton, perekat kekuatan dalam dunia konstruksi. Apa itu beton? Beton merupakan salah satu bahan konstruksi utama yang sering digunakan di bidang teknik sipil dalam pembangunan konstruksi infrastruktur. Konstruksi merupakan struktur sederhana yang dibentuk oleh campuran semen, air, agregat halus, agregat kasar yang berupa batu pecah atau kerikil, udara serta bahan campur lainnya. Apa saja sifat dan karakteristiknya? Kekuatan. Beton memiliki kekuatan kompresi yang tinggi, biasanya lebih dari 3000 PSI (pound per square inch). Kelemahan. Beton rentan terhadap retakan dan kerusakan akibat beban tarik. Namun, kelemahan ini dapat diminimalisir dengan penambahan serat atau bahan pengisi lainnya. Sifat-sifat lain. Beton tahan terhadap korosi dan memiliki daya tahan yang baik terhadap abrasi. Beton juga memiliki konduktivitas termal yang rendah, menjadikannya pilihan yang baik untuk isolasi termal. Proses pembuatan beton melibatkan pencampuran agregat kasar, agregat halus, air, dan semen Portland. Semen berfungsi sebagai pengikat, sementara agregat memberikan kekuatan dan kekakuan. Campuran ini kemudian diaduk hingga mendapatkan homogenitas yang baik sebelum dituangkan ke dalam cetakan dan dibiarkan mengeras. Namun, dalam proses pencampuran ini, banyak pertimbangan dan proses yang harus diperhatikan. 1. Menyiapkan material dan proporsi material pembentuk. Proporsi dari material pembentuk beton adalah tahap pertama yang harus diperhatikan. Rasio air, semen, agregat, zat adiktif yang tepat akan menentukan kekuatan dan kualitas dari beton. Campuran air, agregat halus, dan semen yang tidak dapat mengisi seluruh ruang kosong, void, di antara agregat akan mempengaruhi kualitas dari beton. 2. Pencampuran atau pengadukan dari proporsi material pembentuk beton yang sudah diperhatikan. Proses pengadukan juga harus diperhatikan agar hasil adukan material beton lebih merata dan sempurna. Teknik pengaduan beton ditentukan berdasarkan kebutuhan dari beton yang ingin dihasilkan. Pengadukan material pembentuk beton dalam jumlah kecil bisa menggunakan tenaga yang ada, tetapi alat bantu mixer misalnya harus digunakan untuk pengadukan dalam jumlah besar. 3. Pencetakan beton. Proses mencetak beton dapat dilakukan di lokasi konstruksi akan dibuat, dikenal dengan istilah core in situ. Alternatifnya, beton dapat dibuat di lokasi manufaktur atau disebut dengan istilah beton precast atau pracetak. Apabila proses mencetak beton tidak dilakukan di tempat di mana konstruksi akan dibuat, maka diperlukan proses tambahan, yaitu pengangkutan dan transportasi. Proses curing. Curing beton adalah proses material beton dalam mengembangkan kekuatannya. Proses ini perlu diperhatikan untuk menghindari beton dari kehilangan air karena penguapan yang berlebihan. Perbedaan suhu yang terjadi saat proses pembentukan beton juga mempengaruhi kekuatan yang dihasilkan beton. Oleh karena itu, proses curing beton dapat
dilakukan seperti menyelimuti permukaan beton dengan air, meletakkan beton pada tekanan rendah atau tinggi sesuai kebutuhan, dan sebagainya. Cara mengaplikasikan beton-beton banyak digunakan dalam proyek teknik sipil seperti Pembangunan jalan raya, jembatan, bendungan, dan gedung bertingkat. beton sendiri tidak ramah lingkungan karena produksinya menghasilkan emisi karbon yang signifikan. Namun, penggunaan beton dapat dikaitkan dengan keberlanjutan jika digunakan dalam jumlah besar dan memiliki umur panjang, sehingga mengurangi kebutuhan akan bahan bangunan lainnya. Alternatif yang lebih ramah lingkungan termasuk penggunaan beton bertulang dengan serat alami atau sintetis, serta penggunaan bahan daur ulang. Untuk kesimpulannya, beton adalah bahan bangunan yang sangat penting karena kekuatannya, daya tahannya, dan fleksibilitasnya dalam berbagai aplikasi teknik sipil. Meskipun memiliki dampak lingkungan yang perlu kita perhatikan, penggunaan yang bijaksana dan inovasi dalam proses produksi dapat membantu mengurangi jejak ekologis. Sekian yang kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.